Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan keimanan itu hanya khusus diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Tanda panjenengan dicintai oleh Allah berarti diberikan iman. Tapi kalau terkait masalah wa innallaha ya'tiyad dunya, tapi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia tidak pandang bulu. Apakah dia dicintai oleh Allah? Apakah tidak oleh Allah diberikan dunia? Tapi kalau masalah iman, maka diberikan hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau dunia tidak pandang bulu. Dia mau bersujud atau tidak bersujud, menyembah ataupun tidak menyembah. Dia kemudian banyak berdoa ataupun tidak berdoa. Dia banyak beribadah ataupun tidak beribadah, sama saja. Tetap kemudian Allah memberikan dunia. Kalau kapasitasnya dunia. Tapi kalau orang beriman, berarti orang-orang pilihan. Dipilih oleh Allah siapa saja yang dicintai oleh Allah. Makanya iman itu terlalu amat berharga bagi kehidupan manusia, melebihi segala-galanya. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah alaihi salatullah wa alihi wal ahibbah. La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah biwahdaniyya wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasulullah ba'da. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ikhwan wa ikhwa fillah rahimani rahimakumullahu ta'ala jami'an ahlu ta'lim yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala karena hakikat semua bentuk segala puja dan pujian milik Allah, untuk Allah, dan karena Allah Subhanahu wa taala. Salam dan juga sholawat tetap tercurah kepada uswah sekaligus juga qudwah, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita semuanya berharap hanya kepada Allah, semoga Allah melimpahkan rahmat, karunia, inayah, serta hidayah taufik kepada kita seluruhnya, sehingga Allah memberikan keistiqomahan untuk mengikuti risalah Islam, itu di atas titian jalan yang lurus. Allahumma amin. Masih di tafsir, yaitu surat Al-Buruj, ya, sampai pada kalimat kutila ashabul ukhdud. Kita baca terlebih dahulu ayatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wassama'i dzatil buruj wal yawmil maw'ud wasyahidin wa mashhud qutila ashabul ukhdud annari dzatil waqud idhum 'alaiha qumud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Al-Buruj ayat 1 sampai ayat 7. Wasyama'i, demi langit yang memiliki gugusan bintang, wal yaumi, dan hari al-maw'ud yang dijanjikan, wasyahidi, dan demi yang bersaksi, wa masyhud, dan yang disaksikan. Kutila, telah binasa, ashabul ukhdud, itu orang yang membuat parit, an-nari, yang di dalamnya terdapat api, dzatil waqud, yang dimana memiliki kayu bakar. Ittakalahum, mereka itu, 'alaiha, di atasnya, kumut, itu duduk. Wahum, dan mereka itu, ngala, terhadap apa saja, yaf'aluna, yang mereka perbuat, bil mu'minina, kepada orang-orang beriman, syuhud, menyaksikan. Nah, kemudian kalau seandainya kita terjemahkan, dan demi langit yang memiliki gugusan bintang, demi hari yang dijanjikan, dan demi yang bersaksi dan disaksikan, sungguh telah binasa pembuat parit,
yang di dalam parit tersebut terdapat kayu bakar yang sungguh memiliki api besar. Tatkala mereka itu di atasnya kemudian duduk dan mereka mengetahui terhadap apa saja yang mereka perbuat kepada orang-orang beriman, sekaligus juga menyaksikan. Al-Buruj ayat 1 sampai dengan ayat 7. Sampai pada kalimat kutila ashabul ukhdud. Kutila telah binasa, ashabul ukhdud yaitu orang yang membuat parit. Waqad ikhtalafa ahlu tafsir, maka ulama-ulama ahli tafsir berselisih atau berbeda pendapat siapa mereka itu yang membuat parit. Jadi ulama-ulama itu berbeda pendapat sebetulnya yang membuat parit itu siapa sih. Maka ulama-ulama berbeda-beda. Ada yang menyebutkan sungguhnya orang yang membuat parit menurut dari Ali bin Abu Thalib, mudah-mudahan Allah meridhoi kepada beliau, annahum sungguhnya mereka adalah ahlul haris, sungguhnya mereka penduduk Persia. Menurut riwayat Ali, yang dimaksud pembuat parit itu adalah penduduk Persia. Tatkala mereka kemudian memiliki raja, yang dimana rajanya itu tahlilu, dia menghalalkan perkawinan mahram. Yang dimaksud di dalam ayat itu menurut pendapat pertama itu adalah terkait masalah penduduk Persia, di mana mereka memiliki raja, yang rajanya itu kemudian menghalalkan perkawinan yaitu mahram. Mahram berarti orang yang haram dinikahi, tapi oleh raja itu diperbolehkan. Maka orang yang menolak aturan itu, maka kemudian diazab atau disiksa oleh raja tersebut, yaitu diparit-parit yang penuh dengan api. Ini riwayat yang pertama. Kemudian riwayat yang kedua, annahum kanu qauman bil Yaman. Menurut riwayat yang kedua, yang dimaksud di dalam kutila ashabul ukhdud itu adalah yaitu penduduk Yaman. Tatkala kemudian mereka yaitu berperang antara orang-orang beriman dengan orang-orang musyrik, lantas kemudian orang-orang beriman dikalahkan oleh orang-orang kafir mereka. Summa iktatalu, maka kemudian tatkala kemudian orang-orang kafir mengalahkan orang beriman, mereka kemudian membuat parit, kemudian dinyalakan api dan orang-orang beriman dimasukkan ke situ semuanya. Ini pendapat yang kedua. Kemudian pendapat yang ketiga berkenaan dengan yaitu penduduk Habasah. Ini pendapat yang ketiga. Pendapat yang ketiga yang dimaksud di sana adalah penduduk Habasah. Kalau hari ini ya namanya Ethiopia, kalau saat ini. Yang dimana menurut itu dari Ibnu Abbas, kutila ashabul ukhdud an-naridatil waqud, qala berkata Ibnu Abbas, nasun min Bani Israel, mereka adalah manusia dari kelompok kaum Bani Israel, yang dimana mereka itu menggali yaitu ukhduda fil ardi, parit-parit di bumi. Lantas kemudian summa ukida fihin nar, kemudian di parit-parit tersebut dinyalakan api-api yang besar. Summa aqamu ala dzalika al-ukhdud rijalan wan nisa wa muridu 'alaiha. Lantas tatkala kemudian parit-parit itu dinyalakan dengan api yang besar, maka kemudian dipaksakan manusia, mulai dari kelompok laki-laki, wanita, dipaksa untuk menjadi kafir. Maka barang siapa yang menolak kemudian untuk yaitu dia tetap bersikukuh dengan keimanannya, tetap dalam keadaan kafirnya, atau dia tidak mau kemudian mengikuti agama kafir, maka kemudian mereka disiksa, diazab, dimasukkan ke dalam yaitu api tersebut. Ini kalau menurut pendapat yang ketiga. Nah, sekarang pendapat yang paling masyhur, pendapat yang terakhir. Pendapat sekarang yang nomor 4 adalah pendapat yang paling masyhur dan berdasarkan hadis yang sahih. Hadisnya itu terkenal, bahkan di kitab Riyadhus Shalihin juga ada. Antum ya pernah kemudian melihat atau bahkan pernah mendengar hadis itu dari kalangan ulama-ulama saat ini ataupun ulama-ulama di zaman dulu. Ini sekarang berdasarkan yaitu hadis yang sahih.
Itu diriwayatkan dari qala al-Imamu Ahmad, yaitu dari Imam Ahmad. Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Hamad bin Salamah dari Sabit, dari Abdurrahman bin Abil Laili, dari Suhaib, ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang berdasarkan hadis yang sahih, yang kuat, yang paling kuat, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita. Rasulullah pernah bercerita di hadapan sahabat-sahabatnya. Kata Rasulullah, kana malakun fi man kana qablakum. Dulu pernah ada seorang raja sebelum kalian. Kata Rasulullah kepada sahabat-sahabatnya, dulu, di masa dulu ada seorang raja sebelum kalian itu. Wa kana lahu syahirun, sementara raja itu memiliki tukang sihir. Dulu, kata Rasulullah, ada seorang raja, dia memiliki tukang sihir. Kalimatnya seperti itu. Lantas falamma kubira sahiru qala lil malaki qala lil mulki inni qad kabirtu sinni wa hadara ajali. Lantas tatkala kemudian tukang sihir itu telah menginjak usia tua. Begitu tukang sihirnya itu menginjak usia tua, usia sepuh, lantas tukang sihirnya itu berkata kepada raja. Tukang sihirnya terus ngomong gembira, raja, ini qad kabirtu sinni, sungguh telah usiaku telah sampai usia sepuh atau usia senja. Wa hadara ajali, dan sungguh sebentar lagi aku akan meninggal. Kata tukang sihir itu kepada raja, wahai raja, aku ini adalah tukang sihir kerajaan, yang dimana lambat laun usiaku telah menua, hari ini kemudian aku telah menginjak usia senja, dan sebentar lagi aku mau meninggal. Kata tukang sihir tersebut kepada raja. Lantas kemudian kata tukang sihir itu, fadfa illa ghulaman la u'allimuhu asyihra, datangkan kepadaku seorang pemuda, nanti kemudian pemuda itu tatkala kemudian datang kepadaku, aku akan mengajari sihir kepadanya. Dia raja memerintahkan kepada raja agar rajanya itu mengirimkan pemuda, biar pemudanya itu kemudian nanti diajari sihir. Lantas berikutnya, pada fa'ilaihi hulaman fakana yu'allimu asyihra. Kemudian raja mengirimkanlah seorang pemuda yang pandai, seorang pemuda yang cerdas, untuk kemudian dikirim kepada tukang sihir, agar pemuda itu kemudian mewarisi ilmu sihir dan nanti menjadi, yaitu tukang sihir kerajaan. Akhirnya dikirimilah kepada tukang sihir itu seorang pemuda yang pandai. Lantas, wa kana baina syahir wa baina mulki rahib. Rumah dari pemuda itu menuju kerajaan atau menuju tukang sihirnya. Di rumah yang dimiliki oleh pemuda itu, kalau hendak kemudian menuju ke tukang sihir, itu harus melewati, yaitu rumahnya seorang rahib. Rahib di sini kan maksudnya adalah ulama. Jadi kalau seandainya pemuda itu hendak kemudian menuju rumahnya tukang sihir, dia harus melewati rumah, dan rumahnya itu yang dimiliki oleh seorang ulama, atau istilah bahasa kita di dalam kitab adalah rahib. Dan tatkala kemudian pemuda itu hendak menuju tukang sihir, lantas kemudian melewati rumah rahib tersebut, maka kemudian pemuda itu mampir terlebih dahulu di rumah ulama tersebut sebelum sampai ke tukang sihir. Dan dia kemudian fasam dengan kalamihi, kemudian dia mendengar mutiara perkataan-perkataannya. Lantas pemuda itu kemudian takjub, dan pemuda itu gumun dan heran terhadap apa yang diajarkan oleh rahib itu sebelum sampai di tukang sihir. Ini menunjukkan bahwa yang namanya ilmu memang menjadi cahaya bagi seorang yang kemudian menempuhnya. Pantas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu tariqan ilal jannah. Dan siapa yang menempuh jalan ilmu, nanti Allah Subhanahu wa taala memudahkan jalannya untuk menuju surga. Contoh laki-laki pemuda ini, sebelum dia belajar sesuatu yang haram, ternyata kemudian dia
mampir dulu di tempat seorang ulama dan kemudian dia diajari kemudian beberapa ilmu oleh ulama tersebut. Karena kemudian dia belajar terlebih dahulu di tempat ulama tersebut, sehingga fa'atahu lamu ala rahib wa kana idza atasyahir darbahu wa qala mahasbuk, katanya. Karena dia harus belajar di tempat rahib tersebut sebelum sampai ke tukang sihir, maka begitu sampai di rumahnya tukang sihir, maka kemudian pemuda tersebut terlambat. Dan kemudian tukang sihir itu kemudian memukulnya sambil berkata, mahasbuk. Apa yang kemudian mahabasuka? Apa yang menyebabkan kau kemudian terlambat sampai datang ke sini? Dinang tukang sihir dipukul. Apa yang membuat kamu kemudian terlambat sehingga kemudian kamu itu terlambat sampai ke tempat ini? Dipukul oleh tukang sihir tersebut. Ki pokoknya cerita ki menendawa ya, orang lebar ya, sampai ngantuk lagi. Wah bisa diringkas ki angel maning. Wah bisa diringkas lagi. Wah tawa ki. Belum sejam setengah ki. Oh apa? Mahabas suka, lantas kemudian tukang sihir itu memukulnya sambil berkata, apa yang kemudian menahanmu? Sehingga kamu kemudian sampai ke sini, kemudian datangnya terlambat. Kemudian datangnya sampai terlambat. Lantas kemudian berikutnya, wa idza atahla, dan ketika nanti pemuda itu pulang menuju ke rumahnya, dia juga terlambat dan keluarganya memukulnya juga. Jadi nek dheweke bali mengumahe, nanti juga dia terlambat. Karena dia kemudian harus belajar terlebih dahulu di tempat ulama tersebut yang seakan-akan tidak diketahui oleh tukang sihir, tidak diketahui oleh raja, dan tidak diketahui oleh keluarganya. Sehingga kalau nanti kemudian pulang menuju rumahnya, dia juga terlambat. Dan kemudian oleh keluarganya juga dipukul. Dan kemudian dia, tatkala kemudian sampai di keluarganya dipukul, juga dikatakan oleh keluarganya, maha bersuka, apa yang membuat engkau terlambat wahai pemuda? Lantas kemudian dia mengadukan kepada tukang, yaitu dia mengadukan kepada rahibnya atau kepada ulamanya. Kemudian dia keesokan harinya mengadu terkait permasalahan itu. Wahai ulama, ketika aku belajar kepadamu menyebabkan aku dipukul oleh tukang sihir, dan aku kemudian dikatakan oleh tukang sihir itu, apa yang menyebabkan kemudian kamu terlambat? Sehingga aku diam tidak berkata apa-apa. Dan nanti tatkala kemudian aku pulang menuju rumahku, oleh keluargaku aku juga dipukul. Dan oleh keluargaku juga kemudian ditanya, apa yang menyebabkan kemudian engkau terlambat? Tatkala itu aku diam saja. Kemudian diajari oleh rahib tersebut bagaimana cara menjawabnya. Faqala rahib, maka kemudian rahib itu berkata, rahib itu kemudian berkata, idza arad asy-syahiru ayadribaka fakul hasibni ahli. Nanti kalau kamu datang menuju tukang sihir, katakan saja, kalau seandainya tukang sihir itu kemudian memukulmu dan mengatakan kenapa engkau terlambat, katakan kepada dia, sungguh yang membuat aku terlambat adalah keluargaku. Nanti kalau kamu kemudian ditanya oleh keluargamu, apa yang menyebabkan kamu terlambat? Katakan saja, tukang sihir menyebabkan aku kemudian terlambat. Seperti itu. Sehingga seakan-akan dia belajar ilmu rahibnya tidak diketahui oleh siapapun. Maksudnya seperti itu. Lantas, begitu kemudian kondisinya seperti itu, fasaka dzalika illa rahib. Fabainama huwa dhati yawmin id ata ala dhabatin fati'ah azimah. Pernah suatu saat dia bertemu dengan hewan yang sangat besar. Hewan itu mengerikan. Kemudian dia, pemuda tersebut, bertemu di jalan, itu hewan yang sangat besar, hewannya itu mengerikan. Hewan itu menahan sehingga masyarakat tidak bisa lewat di tempat itu karena takut hendak dimakan oleh hewan itu. Karena kemudian masyarakat tidak berani lewat karena terdapat hewan yang besar dan mengerikan. Maka pada hari itulah kemudian dia berkata, yaitu dia berkata terhadap jiwanya sendiri. Dia berkata pemuda itu,
Kata pemuda tersebut, faqala al-yawmu alamu amru habbu illallahi am amri syahir. Hari inilah yang tepat. Aku ingin membuktikan agar aku tahu sebetulnya ilmu siapa yang lebih dicintai oleh Allah. Apakah ilmu rahib tersebut ataukah ilmu si tukang sihir? Wa akhadha ala hujra. Kemudian dia mengambil batu. Setelah kemudian dia mengatakan batin di dalam batinnya seperti itu, kemudian dia mengambil batu. Begitu kemudian dia mengambil batu, kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma in kana amru rahib habbu ilaika wa arda min amri syahir. Wa innaka faqtulu hadhihi dabbata hatta yajusa an-nas. Kata pemuda tersebut, dia begitu mengambil batu, kemudian dia berkata, ya Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya hari inilah hari di mana kemudian jika perkara rahib atau perkara ulama itu lebih dicintai oleh dirimu wahai Allah dan engkau lebih ridho, dan kemudian dibandingkan dari ilmu sihir tersebut, maka kemudian itu bunuhlah hewan besar tersebut, dan kemudian dia melemparkan batu tersebut menuju hewan tersebut dan hewannya kemudian mati. Begitu kemudian dia berdoa seperti itu, mengambil batu, kemudian berdoa kepada Allah, ya Allah, jika memang ilmu rahib lebih engkau cintai dibandingkan ilmu si tukang sihir, maka matikanlah hewan tersebut. Kemudian setelah berbicara seperti itu, ia lemparkan kepada hewan itu. Hewannya kemudian mati. Tapi aja nggak dalil ilmu kesaktian ya. Karena hikmahnya bukan di permasalahan itu, tapi hikmahnya bagaimana manusia menjaga kapasitas iman. Sekalipun yaitu nyawa meregang atau terlepas dari badan, iman itu jangan sampai hilang. Sekalipun harus dibawa menuju kematian. Sebagaimana di bab yang dulu telah disinggung. Tatkala kemudian Khabbab bin Arat disiksa oleh pemuka-pemuka Quraisy. Ini kan dia ngomong di bab sebelumnya, Khabbab bin Arat dia sering disiksa oleh pemuka-pemuka Quraisy. Begitu juga dengan budak-budak yang mengikuti dakwah Rasulullah di awal permulaan Islam. Mereka sering ditangkap, disiksa. Lantas Khabbab bin Arat mengadukan kepada Rasulullah. Nang Rasulullah terus diomongi, kamu tergesa-gesa wahai Khabbab bin Arat. Sesungguhnya di zaman dulu ada seorang laki-laki tatkala kemudian diletakkan yaitu gergaji besi di kepalanya. Lantas kemudian gergaji besi itu membelah tubuhnya menjadi dua. Itu tidak menjadikan orang itu kemudian berubah, itu kapasitas iman. Dan kita tahu kalau dalam perkataan yaitu Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kan, innallaha ya'ti al-imana wa ma ya'ti al-imana illa man yuhibu wa ma lam yuhib. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tatkala memberikan keimanan itu hanya khusus diberikan kepada orang yang dicintai oleh Allah. Tanda panjenengan dicintai oleh Allah berarti diberikan iman. Tapi kalau terkait masalah wa innallaha ya'ti ad-dunya, tapi sungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia tidak pandang bulu. Apakah dia dicintai oleh Allah? Apakah tidak oleh Allah diberikan dunia? Tapi kalau masalah iman, maka diberikan hanya kepada orang-orang yang dicintai oleh Allah. Tapi kalau dunia tidak pandang bulu. Dia mau bersujud atau tidak bersujud, menyembah ataupun tidak menyembah. Dia kemudian banyak berdoa ataupun tidak berdoa. Dia banyak beribadah ataupun tidak beribadah, sama saja. Tetap kemudian Allah memberikan dunia. Kalau kapasitasnya dunia. Tapi kalau orang beriman, berarti orang-orang pilihan. Dipilih oleh Allah siapa saja yang dicintai oleh Allah. Makanya iman itu terlalu amat berharga bagi kehidupan manusia, melebihi segala-galanya. Nah, kemudian berikutnya, lantas setelah kemudian yaitu hewan tersebut mati, wa ma da'an nas, kemudian manusia akhirnya bisa melewati jalan itu karena hewan yang mengerikan dan besar itu mati. Lantas kemudian fa ahbara rahib bidzalik faqala ayyu bunayya anta afdalu minni. Singkat cerita kemudian dia ceritakan kepada gurunya atau kepada ulamanya yang menjadi gurunya, wahai ulama,
barusan aku telah membunuh hewan yang besar, hewan yang cukup ditakuti oleh masyarakat. Pada saat itu manusia, masyarakat tidak bisa melewati jalan itu. Lantas kemudian aku berdoa kepada Allah, mengambil batu, kemudian berdoa, ya Allah, apabila perkara ilmunya si rahib, ilmunya ulama itu lebih benar dibandingkan yaitu ilmunya tukang sihir, maka bunuhlah hewan tersebut. Lantas kemudian aku lemparkan batu tersebut menuju hewan itu. Lantas hewan itu mati dan manusia bisa melewati jalan itu kembali. Lantas rahibnya itu berkata, setelah diceritakan oleh pemuda tersebut dengan cerita hikayat yang seperti itu, kemudian rahibnya kemudian berkata kepada pemuda itu. Faqala, rahib berkata yaitu rahib, ya bunaya, wahai anakku sayang, anta afdalu, kamu sungguh lebih utama dibandingkan diriku. Wa innaka satubtala, akan tetapi sungguh sebentar lagi kamu akan mendapatkan ujian dan musibah, atau kemudian kau akan mendapatkan cobaan. Cirene rahib ulama tersebut, wahai pemuda, saat ini sungguh engkau lebih utama dariku. Akan tetapi sebentar lagi kamu akan mendapatkan ujian yang besar di dalam kehidupan ini, kata rahib, kemudian berkata kepada pemuda tersebut. Fa'in ibtalaita, jika kemudian engkau telah mendapatkan ujian tersebut, fala tadullu alaya, jangan sampai engkau menunjukkan kepada seorang pun tentang keberadaanku. Kata rahib tersebut, nanti kamu akan mendapatkan ujian yang besar. Tatkala kemudian engkau ditimpa ujian, jangan sampai kemudian engkau memberitahu tentang keadaanku, kata rahib tersebut. Lantas kemudian fakana gulamun, maka tiba-tiba kondisi kemudian pemuda tersebut yubri'u al-akmaha, dia mampu menyembuhkan penyakit buta. Menurut riwayat, pemuda tersebut ternyata Masya Allah, dengan izin Allah dia bisa menyembuhkan orang yang buta. Orang yang buta tatkala datang kepadanya cukup dia berdoa kepada Allah, sembuh. Sebagaimana peristiwa terkait masalah kisah itu Al-Bukhari. Kalau antum pernah mendengar riwayat Bukhari, dulu Bukhari adalah seorang yang buta. Dia bisa sembuh penyakit butanya itu karena permasalahan doa dari ibunya. Embien Bukhari ke janjane buta dulu. Dia bisa sembuh kembali normal, ternyata tidak ada yang mustahil bagi Allah. Dan yang namanya doa kepada Allah Subhanahu wa taala ternyata memang iya sangat berpengaruh untuk mendapatkan segala sesuatu yang dikehendaki oleh manusia. Sehingga kalau menurut riwayat ibunya Bukhari itu setiap hampir mendekati subuh, dia mengangkat kedua tangan. Ya Allah, kembalikanlah itu penglihatan anakku, kembalikanlah penglihatan anakku, kembalikanlah penglihatan anakku. Setelah kemudian sekian lama, ternyata begitu seperti itu, yaitu Bukhari begitu kemudian bangun tidur, ternyata dia sudah mampu melihat kembali. Masya Allah ya. Doanya ibunya bisa mengembalikan kedua pandangannya. Masya Allah, sampai nek ibu bulannya yang sutik suatu saat dengan tekan mau ibu ini jadi gitu bu, sampai aja kelalen nek agi sholat mengitu karena aku menyung melbu surga tanpa hisab we. Masa sehingga situ we ibu. Masya Allah ya. Ya pantas, di samping kemudian penglihatannya kembali, ternyata dia, sebagaimana doa ibunya, ternyata dia betul-betul menjadi orang yang soleh. Dia betul-betul menjadi orang yang soleh. Sampai-sampai kalau dalam riwayat panjenengan kalau melihat kisah terkait masalah Bukhari, Masya Allah. Contoh, kisah yang menakjubkan dari seorang Bukhari. Dia sholat. Begitu kemudian dia sholat, dia kemudian di bajunya itu terdapat lebah yang memiliki sengatan tajam. Dia sholat, terus kemudian anak tawon melebu menggamis, sehingga kemudian lebahnya itu menyengat tubuhnya. Tapi kemudian dia tetap meneruskan sholat, padahal kalau menurut fikih boleh-boleh saja. Sampai satu saat sholat, anak tawon jenengan ulih, yaitu nyingkirna tawon disit, engkau meneruskan sholat, secara fikih itu boleh. Tapi Bukhari tidak ingin melakukan itu, sehingga dia teruskan sholatnya. Begitu kemudian dia salam, kemudian dia ditanya oleh kemudian kawannya tatkala kemudian dia melepaskan baju. Ternyata kemudian di bajunya, di balik yaitu bajunya, di tubuhnya terdapat 16 sengatan lebah.
Dheweke ternyata nang ngene iki 16 sengatan lebah. Terus ditakoni nang kancane, "Kenapa kemudian kau tidak memutuskan salatmu?" "Aku tidak ingin memutuskan yaitu hubunganku dengan Allah, hanya permasalahan yaitu sengatan lebah." Nek dhewek jangankan lebah, semut barang. Jadi seperti itu. Masya Allah ya. Ini Bukhari. Kembali ke sini. Lantas kemudian dia juga bisa menyembuhkan penyakit wal abroso. Abroso ke sopak ke kusta. Kusta nek cara bahasa mbien lepra. Lepra itu kalau dulu zaman penjajahan Jepang. Dulu kalau panjenengan diceritai oleh orang tua kita atau oleh ibu bapak kita, ben kan cokane pernah cerita terkait masalah penyakit sopak atau penyakit kusta. Sing penyakit kusta ki sing jenengane kusta ki korengen tapi sing ngambak. Sing gelem kemudian gorengnya membentuk seperti ini. Kini nang zaman Jepang, zaman London biar sering seperti ini. Jenenge kusta. Ya, caranya menurut hemat kami ya gudik tingkat kabupaten ya, itu bahasa. Iya, tingkat provinsi gitu. Apa jenengane yang salah kusta. Dia bisa menyembuhkan penyakit sopak. Masya Allah ya. Ini menunjukkan Masya Allah. Dan kemudian wasairil adwa'i wa yusfihim, bahkan sampai dia bisa menyembuhkan penyakit-penyakit lainnya. Bahkan pemuda tersebut bisa menyembuhkan penyakit-penyakit lainnya. Kalau pemuda ini masih hidup di zaman kita hari ini, tamunya akeh ya. Iya, tapi ini bukan tujuannya di situ ya. Jangan diambil dari situnya, nanti diambil pelajaran yang ada di belakangnya. Aja dijut gue nih. Dan kemudian berikutnya ini. Sampai kemudian dia bisa menyembuhkan yaitu penyakit-penyakit lainnya. Masya Allah ya. Wa kana jalisun lil mulki fa'amma. Ada seorang pengawal kerajaan. Yang dimana dia adalah teman raja yang diceritakan sebelumnya, raja yang memiliki tukang sihir. Ini pengawalnya raja tersebut, dia ternyata terkena penyakit buta. Anak pengawal raja sekaligus teman raja itu, ternyata kemudian dia pengawal teman raja tersebut yaitu terkena penyakit buta. Fasammi'a bihi, dan dia mendengar tentang keberadaan seorang laki-laki itu, yang dimana laki-laki pemuda tersebut bisa menyembuhkan penyakit sopak, bisa menyembuhkan penyakit buta, bahkan bisa menyembuhkan penyakit-penyakit yang lain. Begitu kemudian dia mendengarkan hal tersebut, fa'atahu bihidayah katsirah. Lantas kemudian pengawal raja itu mendatangi rumah pemuda tersebut dengan membawa hadiah-hadiah yang banyak. Sambil membawa hadiah-hadiah yang banyak. Begitu kemudian di hadapan pemuda tersebut, lantas kemudian pengawal raja itu berkata, sembuhkanlah aku. Maka kalau seandainya kemudian engkau bisa menyembuhkanku, nanti apa saja yang ada pada diriku itu harta benda, aku akan kumpulkan dan nanti aku akan hadiahkan kepadamu. Jawab pengawal itu begitu sampai di rumah pemuda tersebut, wahai pemuda, aku minta tolong kepadamu agar kemudian kau menyembuhkan penglihatanku. Nanti kalau suatu saat kemudian kau bisa menyembuhkan penglihatanku, bisa melihat kembali, nanti kemudian aku berikan hadiah yang cukup banyak untukmu. Kata pengawal raja tersebut kepada pemuda itu. Lantas jawabnya pemuda. Mana asfa'ahadan innama yusfillahu azza wa jal. Fa inna manta bihi da'autullaha fasyafaka. Kata pemuda tersebut, aku tidak bisa menyembuhkan siapapun dan aku tidak bisa menyembuhkan seorang pun. Kata pemuda tersebut, sungguh aku tidak bisa menyembuhkan siapapun dan aku tidak bisa menyembuhkan siapapun juga. Kata pemuda tersebut, yang bisa menyembuhkan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kadang-kadang kalimat sing dicontoh nang dukun nenek gue nek diparani kemudian anak tamu terus dheweke sambat kula nggih senes Gusti Allah, kula nggih mboten saged napa-napa.
Bahasa dukun kan seperti itu. Tapi kalau di sini, ini permasalahan pemuda ini adalah orang beriman. Yang dimana kata-kata tersebut memang murni tumbuh dari keimanan di dalam hatinya. Lantas kata pemuda tersebut, sesungguhnya Allah yang bisa menyembuhkan, yaitu Allah yang maha tinggi dan maha mulia. Jika kemudian kau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk yaitu kesembuhanmu dan dia agar Allah Subhanahu wa ta'ala menyembuhkan dirimu. Berarti nengkene panjenengan perlu digarisbawahi dheweke orang nambani cuma dongameng Allah. Jenengan aja jangan kemudian berpikir dia menyembuhkan penyakit buta diusap, bukan, tapi dia berdoa kepada Allah dengan izin Allah, doanya diterima, lantas kemudian dia yaitu sembuh. Udu ditambani. Maksudnya seperti itu. Mudahnya nangkene kalimat jika wahai pengawal raja engkau beriman kepada Allah, aku akan berdoa kepada Allah agar kemudian Allah menyembuhkan penyakitmu. Beda kambi ya wis protokolnya tambah. Terus nanti lagi ditambah di beda. Kalau yang seperti ini, jadi harus dibedakan ya. Dia berdoa kepada Allah. Lantas kemudian berikutnya, fa'amana fada'allaha. Lantas kemudian pengawal tersebut memang akhirnya kemudian dia beriman kepada Allah. Pengawal raja tersebut akhirnya menjadi orang beriman. Dan begitu dia menjadi orang beriman, pemuda tersebut mau berdoa kepada Allah. Terus mereka langsung doa sama Allah. Dan seketika itu pula, kemudian dia sembuh dari kebutaannya. Lantas singkat cerita, pengawal raja tersebut sembuh dari penglihatannya. Seketika itu juga. Ini kalau menurut riwayat. Ini berharganya iman. Jangan perlu digarisbawahi. Setelah yaitu pengawal raja itu beriman. Kemudian pemuda itu yang beriman itu berdoa kepada Allah. Lantas kemudian Allah menyembuhkan yaitu pengawal raja setelah dia beriman kepada Allah. Kalimatnya seperti itu. Nah lantas begitu kemudian pengawal raja tersebut sembuh, summa ata'al mulka fajallisa minhun nahwa wa makana yajlisu faqala lahu al-mulku. Kemudian setelah dia sembuh dari penglihatannya pengawal raja tersebut, keesokan harinya dia datang ke kerajaan. Kemudian dia bertemu dengan raja seperti biasa. Begitu kemudian dia bersanding duduk di tepi raja tersebut, raja itu heran. Karena hari ini berbeda. Dulu tatkala di hari kemarin penglihatannya dia buta. Tapi hari ini ternyata kemudian dia bisa melihat. Sehingga berkatalah raja kepada pengawalnya itu. Waqala al-mulku, berkata kemudian raja tersebut kepada pengawal raja. Kemudian berkata yaitu raja kepada pengawal tersebut, ya fulan, maradda alaika basaraka. Siapa yang bisa mengembalikan penglihatanmu? Jawab tanya raja kepada pengawal. Siapa yang bisa mengembalikan penglihatanmu? Lantas kemudian dijawab oleh pengawal tersebut. Faqala, berkata kemudian pengawalnya, Rabbi, yang menyembuhkan penglihatanku adalah Tuhanku. Yang menyembuhkan penglihatanku adalah Tuhanku. Faqala, kemudian dijawab oleh raja. Yang dimaksud Tuhanku itu adalah aku, kata raja tersebut. Dijawab nang raja nek, sing dimaksud nang kowe sampean tatkala kemudian saya tanya, siapa yang menyembuhkanmu? Kamu menjawab yaitu Tuhanku. Yang dimaksud Tuhanku itu adalah aku, kata raja tersebut. Ini menunjukkan raja itu berarti mengaku Tuhan. Nah, lantas dijawab oleh kemudian oleh pengawal tersebut, la Rabbi wa rabbukallah, Tuhanmu wahai raja dan Tuhanku itu adalah Allah. Kalimatnya seperti itu. Wahai raja, kamu itu bukan Tuhan. Tuhanku dan Tuhanmu itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalimatnya seperti itu. Lantas berikutnya, qala, kemudian berkata raja kepada pengawal raja itu, walak rabbi khairi, apakah ada Tuhan selain aku? Kan tanya raja kepada pengawal tersebut, apakah ada Tuhan selain aku? Kata raja kepada pengawal tersebut. Lantas qala, berkata kemudian pengawalnya, na'am, ya, ada Tuhan selainmu. Karena bahkan kau bukan Tuhan.
Sesungguhnya Rabbi wa Rabbuka Allah. Tuhanku dan Tuhanmu wahai raja, itu adalah Allah. Karena pengawal itu saat ini sudah beriman kepada Allah. Sehingga dia menjawab, Tuhanmu wahai raja dan Tuhanku itu adalah Allah. Kemudian setelah kemudian berkata seperti itu, wa akhabahu aidan bin adab falam yazal bihatta dalang ala rahib. Lantas kemudian raja menyiksa pengawal tersebut dengan berbagai siksaan agar dia kembali tidak beriman kepada Allah. Nang raja akhirnya kemudian pengawalnya disiksa, diazab atau disiksa dengan berbagai macam jenis siksaan. Sampai akhirnya kemudian pengawalnya itu memberitahu terhadap permasalahan si rahib. Kan mau sedomongna, tatkala seorang pemuda tersebut belajar kambira rahib, pemuda tersebut setelah kemudian bisa membunuh hewan yang besar dan mengerikan, kamu akan ditimpa musibah, kamu akan ditimpa bala. Nanti tatkala kemudian kau ditimpa musibah, jangan kemudian engkau memberitahu aku, jangan kemudian kasih tahu kepada siapapun tentang keberadaanku. Otomatis pengawal raja, tatkala dia kemudian disembuhkan oleh pemuda tersebut, dia bertanya pengawal rajanya, kamu mendapatkan ilmu yang seperti ini dari siapa? Otomatis dia menjawab, yaitu pemuda tersebut, ya aku memiliki guru, seorang ulama. Sehingga pada saat kemudian disiksa pengawalnya tersebut, pengawalnya itu kemudian memberitahu terkait masalah keberadaan rahib tersebut. Lantas berikutnya, fa'ata birrahib. Lantas kemudian berikutnya, raja tersebut kemudian dia menangkap rahib tersebut. Rajane akhirnya kemudian mencari rahib ulama tersebut. Begitu kemudian ditangkap rahibnya, kemudian disuruh untuk yaitu keluar dari keyakinan keimanannya kepada Allah. Artinya rajanya kemudian memaksa kepada rahib ulamanya tersebut supaya dia keluar dari keimanan kepada Allah, kembali menjadi orang kufar, kembali menjadi seorang yang murtad. Artinya kembali dari keyakinannya, keluar dari keyakinan orang-orang yang beriman. Tapi kemudian fa'aba fawadda'al mingsak, dan rahib tersebut tidak mau. Rahib tersebut kemudian dia tidak mau. Jenengan bayangna, ana seorang raja yang diktator, dia memiliki power yang besar. Tatkala Anda kemudian ditangkap, ini artinya keimanan Masya Allah yang dimiliki oleh rahib tersebut. Begitu kemudian ditangkap, disiksa, padahal kemudian dia disuruh dipaksa kalau seandainya dia mau keluar saja dari keyakinan keimanan, dia akan selamat. Tapi kemudian rahib tersebut dia tetap bersikukuh dengan keimanannya kepada Allah. Fawadda'al mingsak, sehingga kemudian raja itu meletakkan gergaji besi di tengah kepalanya. Lantas nang rajane disuruh kepada algojonya untuk meletakkan gergaji besi di atasnya. Jenengan sing dadi kira-kira kepriwe? Meletakkan gergaji besi di sini ya coba. Ini iman. Artinya telah disebutkan sebelumnya, yang namanya iman seharusnya memang harus dibawa mati. Jangan sampai keimanan itu hilang sekalipun bagaimanapun keadaannya. Karena ini terkait masalah keyakinan dan akidah yang harus dibawa sampai mati. Yo, ki kudune iku ki senengane iman. Ki senengane wong iman temenan. Masya Allah ya. Saya tidak bisa membayangkan antum itu cukup beralhamdulillah, artinya bersyukur dan memuji kepada Allah, kita diciptakan menjadi orang-orang beriman generasi zaman terakhir di era hidup di zaman kita hidup hari ini. Bayangkan kalau Anda hidup diciptakan oleh Allah pada masa kekuasaan raja ini, sampai melu kecekel, kira-kira kepriwe? Sampean nek ora mentuan agama Islam, cebuna mung parit sing isine gedhok, kepriwe jajal, ndredeg sampean ya. Iya kan ya, karena ini iman. Karena ini berbicara masalah kapasitas iman. Iman ternyata memang harus betul-betul dipegang sampai bagaimanapun kondisinya. Nah, lantas begitu kemudian diletakkan di kepala, tetap saja dia tetap tidak mau meninggalkan keyakinan keimanannya kepada Allah.
Dheweke rahibe tetap bersikukuh dengan keimanannya. Tapi sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin." Jangan sekali-kali kemudian kau melemah, jangan sekali-kali kemudian kau bersedih. Selama kemudian kau orang beriman, maka kedudukanmu pasti lebih tinggi. Dan kedudukanmu sungguh tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kemudian engkau orang beriman. Contohnya laki-laki ini, contohnya rahib ini yang diceritakan di kitab ini. Bahkan mungkin laki-laki yang diceritakan di kitab ini akan abadi sampai akhir zaman. Tetap saja masih ada orang bercerita terkait masalah kisah yaitu yang dibawakan oleh Nabi. Bahkan ini diceritakan oleh Nabi 1400 tahun lebih dulu di hadapan sahabatnya. Hari ini kemudian kita ikut kemudian membacanya, seakan-akan kita ikut hadir di kalangan yaitu di zaman dulu, ikut merasakan betapa harga keimanan di zaman dulu cukup mahal, harus dibawa menuju kepada kematian. Kita paling-paling sing jenengane cobaan iman udan beboh ini paling penting ya, ini bukannya ya, coba apa coba ini paling dia pas kondisi mungkin punya banyak masalah di rumah. Itu sepele lah kalau menurut hemat kami. Yang namanya manusia kalau dipikir-pikir semuanya punya masalah. Antum semuanya yang ada di sini masing-masing berkepala memiliki masalah yang berbeda-beda, dengan nuansa yang berbeda-beda, dengan kapasitas yang berbeda-beda pula. Tidak ada satupun yang tidak punya masalah. Artinya kalau Anda kemudian suatu saat hanya gara-gara permasalahan aku punya masalah, kemudian sampai meninggalkan kebaikan-kebaikan yang banyak, jenengane imane hanya ki dewek cobane dek apa coba? Cobane dek kan itu dok ya. Udan, bebah, kesel. Paling cobaan itu ki seakan-akan kalau cobaan hari ini ki itu cobaan. Tapi memang dasarnya dewek dablek. Aslinya itu seperti itu. Iya kan kalau kita pikir itu cobaannya apa coba? Kalau antum ketika mau sholat apa cobaannya? Tidak ada. Cobaannya paling-paling hanya mampukah Anda, jiwa Anda mengalahkan hawa nafsu, bisa menyisakan waktu untuk dengan bersegera mendirikan sholat. Jadi kayak gitu paling-paling cobaan. Tidak ada cobaan yang seakan-akan berat. Kue bayang esuk sampai ke dijanjani mlebu surga tanpa hisab. Masya Allah ya. Jika memang betul-betul beriman kepada Allah. Mulanya sampai suatu saat ngesuk lagi diundang sholat nang masjid Perumnas misalnya, atau di masjid lain kon sholat jamaah asar sama duhur maghrib isya, sampean kayak buat banget disikirin jenengan eling-eling. Ya benar raja sing pernah meletakkannya itu gergaji besi kepada seorang yang beriman, dia dipaksa untuk mundur dari keimanannya, tapi kemudian dia memilih, tetap saja kemudian dia memilih dalam kondisi beriman, sekalipun raja itu telah meletakkan gergaji besi di tengah-tengah kepalanya. Lantas, begitu kemudian raja itu melalui algojonya meletakkan gergaji besi di atas kepalanya, lantas kemudian karena kemudian rahib tersebut kemudian enggan, dia tetap bersikukuh menjadi orang beriman, lantas kemudian dia digergaji, mulai dari kepalanya sampai kemudian menuju kakinya, kemudian dia terbelah menjadi dua. Mulanya wingi domongna nang bab sebelumnya, tatkala Khabbab bin Arat disiksa oleh pemuka Quraisy, lantas kemudian berkata kepada Rasulullah berdoakan kepada Allah agar Allah kemudian menolong kami. Kata Rasulullah, kamu tergesa-gesa Khabbab bin Arat. Dulu ada seorang laki-laki yang diletakkan itu gergaji besi di tengah-tengah kepalanya, lantas kemudian dibelahnya menjadi bagian dua tubuhnya. Dia tetap dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka apa cerek? Sing diletak nang kene paling memetok, sing membelah bagian dua. Ya benar ya. Paling-paling permasalahan hidup yang membelah seakan-akan membelah bagian tubuh kita. Ya paling-paling permasalahan hidup. Permasalahan hidup yang kemudian paling-paling membelah bagian kepala kita sehingga terbagi menjadi dua. Kepengen mau masjid, kepengen ngaji, kepengen ora. Ayo gitu. Iya jadi awaknya kan aneh gitu. Ini paling-paling ya, coba apa ya? Kita kan gitu, apa sih? Sing membelah ini untuk gergaji ternyata, untuk gergaji besi. Iya. Ya begitu. Lantas kemudian
Faqala lil ama, lantas kemudian setelah rahib itu terbunuh dan tubuhnya terbagi menjadi dua. Lantas kemudian dia berkata kepada pengawal raja. Pengawal raja ini belum bayanglah dengan sing dari pengawal raja sing wis beriman. Tadi sing pertama dibelah menjadi dua, yaitu rahibnya. Sekarang kemudian berkata raja kepada pengawal, lihat itu, orang yang tidak mengaku aku sebagai Tuhan. Apakah kamu mau keluar dari agamamu dan keyakinanmu? Mengakui aku sebagai Tuhan. Rajanya berkata kepada pengawalnya seperti itu. Lantas kemudian fa'aba. Lantas kemudian dia berkata, yaitu pengawalnya tersebut, yaitu dia enggan untuk melepaskan yaitu agamanya dan keyakinannya. Lantas kemudian dia juga kemudian diletakkan gergaji besi di atas kepalanya. Kemudian terbelahlah menjadi dua. Dan kemudian tubuhnya jatuh ke dalam bumi menjadi dua bagian. Masya Allah ya. Menurut sampean lebih abot jadi pengawal rajane apa jadi rahibe? Kalau menurut hemat kami, justru yang lebih berat adalah pengawalnya. Karena dia melihat tatkala kemudian rahibnya itu dibelah. Sampean deleng ayamnya loro atau telu. Suatu saat ayam pertama disembelih, ayam sing itu belang kayak mulanya nang Islam sampai nang fikih yaitu kurban. Tatkala kita menyembelih kurban, tidak boleh kita menyembelih di hadapan hewan-hewan yang lain. Dengan bayangna, suatu saat di masjid ana wedus dimolas. Terus wedus sing iji disembelih di hadapan yaitu kambing-kambing yang lain. Bayanglah jenengan sing dadi wedus sing nomor 15, kayak apa ngene ngembek-ngembek. Embek kayak gitu. Mulai nang fikih Islam seperti itu. Wow, seperti itu. Nah, contohnya akhirnya kemudian yaitu pengawal raja kemudian dibelah tubuhnya menjadi dua. Padahal isi dawa ki cere, ki kudu rampung ki lho. Soalnya angel terus nang esuk. Cepet men cepet. Ini cepet lah, luwih cepet. Pak Nario wis siap-siap kok cepet. 15 menit ini kayaknya rampung insyaallah dengan cepat. Ya dengan cepat. Men rampung soalnya angel terus naik esuk ki lho. Men esuk kepenak ngene ngeri. Kemudian berikutnya. Lantas kemudian berikutnya, faja'a al-hulam. Lantas kemudian datanglah pemuda itu. Lantas kemudian datanglah, yaitu berkatalah, waqala al-mulku lil hulam. Kemudian berkata raja kepada pemuda. Pemuda sing maune belajar sihir, tapi sebelum belajar sihir dia belajar kepada ulama tersebut. Sing menyembuhkan pengawal raja dari kebutaannya sampai dia beriman. Dan pemuda itu kemudian dipanggil oleh raja berkata, yaitu raja tersebut kepada pemuda. Yaitu berkatalah kemudian, yaitu raja tersebut, irji ngandinik. Keluarlah kamu dari agamamu. Artinya murtadlah kamu dari agamamu. Kata kemudian raja kepada pemuda tersebut. Pemuda tersebut kemudian, fa'aba dia enggan tetap bersikukuh di dalam keimanan. Singkat cerita, akhirnya raja memerintahkan orang-orang untuk menghukum pemuda tersebut. Tapi kali ini hukumannya tidak dengan gergaji besi. Tapi disuruh untuk, yaitu dia dibawa ke gunung yang paling tinggi. Oleh serombongan pasukan raja. Silakan bawa wahai pasukanku, pemuda tersebut menuju gunung yang paling tinggi. Nanti tatkala dia sampai ke puncak gunung yang paling tinggi, dia jatuhkan dari bawah. Kalau dia tidak mau beriman kepadaku, kalau dia masih bersikukuh yaitu dengan keyakinannya kepada Allah, tidak mengakui aku raja ini sebagai Tuhan. Singkat cerita, kemudian dia dibawa menuju gunung. Begitu sampai menuju gunung, di atas gunung, lantas kemudian pemuda tersebut berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya adalah Allahumma akfinihim bima syi'ta. Oke, entuk gondongan jenengan. Suatu saat panjenengan mendapatkan kesulitan. Doanya adalah, ya Allah Subhanahu wa taala, tolonglah aku dari mereka sesuai dengan apa yang kamu kehendaki. Ini menunjukkan juga
doa pemuda tersebut sangat makbul, diterima oleh Allah langsung. Masya Allah ya, kenapa yang bisa menjadikan dia langsung diterima oleh Allah? Keimanannya paling tinggi, seakan-akan seperti itu. Sehingga doanya makbul. Sampean yang berada di masjid ini sama-sama mengangkat tangan kepada Allah, doanya isinya sama, nanti pengabulannya berbeda-beda. Pengabulan yang cepat bergantung sesuai dengan kapasitas keimanannya masing-masing. Semakin bagus, semakin tinggi, maka semakin cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya pemuda ini. Begitu pemuda ini kemudian berdoa seperti itu, lantas kemudian gunungnya itu berguncang, terjadilah gempa, sampai-sampai kemudian rombongan pengawal raja yang bertugas menyiksa untuk melemparkan pemuda tersebut dari puncak gunung. Akhirnya kemudian mereka justru yang jatuh semuanya dari puncak gunung dengan izin Allah. Pemuda tersebut selamat. Masya Allah ya. Begitu kemudian dia selamat, datang lagi kepada raja. Dia penjahat budiman ya. Wong lakon sih ya. Dia datang lagi menuju raja. Bayangkan apa? Ini menunjukkan dia memiliki kapasitas keberanian untuk beramar ma'ruf nahi mungkar tinggi. Seakan-akan rasa takutnya hilang. Takutnya hanya kepada Allah. Sehingga dia tekan mening raja. Sampai yang jadi rajanya kayak apa coba? Kita ini ngomong normal maning. Lantas raja itu begitu kemudian berkata kepada pemuda tersebut, apa sungguhnya yang aku lakukan? Apa sungguhnya yang dilakukan oleh pengawal-pengawalku? Kenapa kemudian tidak menjatuhkanmu dari gunung? Jawab pemuda tersebut, Allah yang menolongku. Jawab pemuda tersebut. Singkat cerita, akhirnya kemudian raja tersebut menyuruh kepada serombongan pasukan untuk membawa ke tengah lautan. Nanti begitu sampai di tengah lautan, agar pemuda tersebut disuruh untuk kemudian ditenggelamkan. Sama begitu sampai di tengah lautan, pemuda tersebut berdoa, Allahumma akfini, ya Allah, tolonglah aku, bima syi'ta, dengan apa saja yang kau kehendaki. Menurut singkat cerita, akhirnya justru yang tenggelam adalah para pengawal-pengawal, petugas-petugas raja yang bertugas untuk menenggelamkan, yaitu pemuda tersebut. Akhirnya mereka semuanya yang tenggelam. Kembali lagi menuju raja. Begitu sampai kembali menuju raja, kemudian berkata raja tersebut kepada pemuda, apa sungguh yang diperbuat oleh pengawal-pengawalku yang dimana mereka bertugas untuk menenggelamku? Siapa yang menyelamatkanmu? Dijawab oleh pemuda tersebut, Allah, Allah. Lantas pemuda tersebut berkata, innaka lasta biqatili hatta, sungguh kamu tidak akan mungkin mampu membunuhku, wahai raja, sampai kemudian engkau berbuat sesuai dengan apa yang aku perintahkan kepadamu. Jawab pemuda, wahai raja, kamu tidak mungkin mampu membunuhku sebelum kamu melakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh diriku kepadamu. Singkat cerita, rajane manut. Dia mengikuti saran pemuda tersebut. Lantas apa yang harus aku lakukan ketika kemudian aku mengikuti perintahmu, wahai pemuda, agar aku bisa membunuhmu? Pemuda tersebut kemudian berkata, tajma'un nas, kumpulkan manusia di tanah lapang. Begitu seluruh manusia semuanya berkumpul di tanah lapang, nanti kemudian ambillah anak panah dari wadah anak panahku. Kemudian panjenengan mengambil busur panah dan kemudian ucapkan kalimat Bismillahi Rabbil Hulam, dengan menyebut nama Allah dan Tuhannya pemuda ini. Singkat cerita, keesokan harinya raja tersebut mengumpulkan semua manusia, tua, muda, yang kemudian kakek-kakek, nenek-nenek, pemuda, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, semuanya kumpul di tanah lapang menyaksikan itu semuanya. Begitu kemudian setelah berkumpul, lantas kemudian pemuda tersebut disalib di tiang salib. Begitu kemudian dia disalib, dipenteng seperti inilah. Begitu kemudian dia disalib seperti itu, raja mengambil panah dari wadah, yaitu pemuda tersebut. Begitu kemudian dia mengucapkan raja tersebut, Bismillahi Rabbil Hulam, Rabbil Hulam, yaitu dengan menyebut nama Allah dan Tuhannya pemuda ini. Lantas kemudian pemuda tersebut dia terkena anak panah tersebut. Kemudian dia mengusap lukanya yang ada di pelipis. Setelah itu kemudian pemuda itu mati. Akan tetapi begitu pemuda itu mati,
seluruh penduduk kota semuanya beriman kepada Allah. Wow, Masya Allah ya. Begitu kemudian pemuda itu mati, seluruh pemuda, seluruh kemudian masyarakat yang hadir di tempat itu berkata semuanya, amanna billah, kami semuanya beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, Tuhannya pemuda itu. Lantas kemudian raja tersebut menyuruh pasukannya untuk membuat parit. Lantas kemudian paritnya itu luas dan lebar. Kemudian paritnya itu diisi kayu-kayu besar dan kemudian dinyalakan dengan api yang cukup berkobar-kobar. Lantas seluruh orang yang beriman kepada Allah pada saat itu, jika kemudian dia masih berpegang kepada keimanannya, disuruh dimasukkan kepada parit itu. Tetapi kemudian yang terakhir, sampai-sampai kemudian manusia yang beriman pada saat itu berdesak-desakan, meminta dengan segera masuk ke dalam parit api tersebut. Masya Allah ya, berarti menunjukkan wong sekota beriman kepada Allah, imannya bagus. Begitu mereka kemudian disediakan azab dari api, yaitu parit yang berisi api semuanya itu, mereka itu justru malah berdesak-desakan, cepet-cepetan, selak pengen anjlok mengparit geni. Masya Allah ya. Ini menunjukkan, Masya Allah. Yang terakhir, yang agak ragu-ragu adalah seorang ibu-ibu. Dia membawa anak kecil, yang dimana anak kecil itu sedang menyusui. Begitu kemudian anak kecil itu sedang menyusui, dia ragu-ragu. Apakah dia mau menjebloskan dirinya menuju api apa tidak? Dia ragu-ragu. Tapi anaknya itu kemudian berkata, padahal dia masih kecil. Mulanya anak bab nang kitab Riyadhus Shalihin, ada 3 anak yang masih berada di dalam usia kecil, dia bisa berbicara. Di antaranya adalah bayi yang dikisahkan di dalam kisah Ashabul Ukhdud. Lantas bayi itu berkata kepada ibunya, ya Ummah, wahai ibu, sungguh bersabarlah wahai ibu, karena engkau di dalam kebenaran. Lantas kemudian ibu tersebut memeluk anaknya, kemudian terjun menuju parit api tersebut. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, Qutila ashabul ukhdud, sungguh telah binasa pembuat yaitu parit api. Sing dimaksud nangkene adalah raja dengan segala bala tentara yang menyiksa orang-orang beriman di masa-masa dulu. Maksudnya seperti itu. Wah, kalimatnya pendek ya. Qutila ashabul ukhdud, jebulannya ceritanya dawane ora eling. Itu seperti itu diantaranya. Ya, secara singkat seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanyakan, tafadhol silakan, atau mungkin ditambahkan. Kayaknya jenengan wis menjegir. Cukup ya? Kalau cukup, nakhtimu bihadza majlis ta'lim bi da'wati Rasulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.